Hey, hey, hey. Hai. Hai. Kembali lagi bersama kita di New Malang Post Podcast. Asli podcast Arek Malang. Ya, ketemu lagi sama saya Ajeng. Dan juga saya Firman. Sudah seminggu ya. Mm-mm. Akhirnya kita harus bertemu kembali Yeah. menyampaikan info-info yang semoga bermanfaat buat seluruh pendengar dan juga pemirsa New Malang Post Podcast. Si kaku juga. Gelasnya enggak kelihatan. Ya. Wah, maaf. Oh, enggak apa-apa lah. Ini Nggak dari pasang. mejanya penuh loh ini Oh sebenarnya. iya, sebenarnya itu enggak dikelihatkan soalnya ketolek rame. Iya. Ketolek. Dan ininya juga masih kamar kosong rame. sih. Iya. Belum ada Tetap lah. perubahan yang berarti. Ya, kalau kita beberapa minggu ini sedang banyak kasus ya. Mm-mm. Maksudnya banyak banget kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang menarik buat dibahas. Iya, kalau kemarin kan kita membahas kayu tangan yang efeknya enggak karu-karuan. Iya, benar sampai sekarang. Kalau sekarang sih enggak sih kayaknya. Sudah mendingan. Sudah Kak. mulai mungkin masyarakat sudah mulai tahu gitu Iya, ya. akhirnya Jalurnya. dari yang barat atau utara Malang itu mau ke sini ku ya rada arsa-arasen. Iya benar. Tapi memang kalau kita lihat itu entah ini karena akhir tahun ya, aku juga nggak ngerti. Selain pembongkaran ada di jembatan Kedungana yang belum selesai, Ya. terus habis itu juga bongkaran yang di kayu tangan gitu di beberapa jalan, entah itu di daerah Saujajar sendiri Ya. atau di beberapa daerah itu banyak banget jalan yang lagi bongkaran Ya. Memang bersama-sama. Entah kenapa ini kok janjian atau gimana ini? ya enggak, memang Ha-ha. akhir tahun itu waktunya untuk menghabiskan anggaran. Mumpung ada uangnya jadi Iya. langsung dipakai ya. Ya karena memang kan istilahnya pemerintah sekarang kan lagi ngebut Ya, banyak anggaran. Kemarin fokus ke Covid, sekarang Covid ya Masih ya. masih, tapi sudah hal yang biasa kayaknya ya. Ya. Akhirnya fokus ke pembangunan Pembangunan. lagi. Karena nggak Jadi boleh banyak ada silpa. Silpa itu apa sih? Jangan ditanya ya kan jadi ketahuan lah nggak tahu. Sisa anggaran. Sisa anggaran ya makanya banyak banget. Mungkin kalau yang nawak-nawak rumahnya di di daerah-daerah perkampungan pun itu banyak juga yang lagi dibongkar. Termasuk juga banyak bongkaran PDAM juga ya. Iya. Nah ini PDAM ini lagi-lagi. Kalau sudah mendengar kata-kata ini mungkin nawak-nawak warga Malang Raya ini pasti sudah getem-getem ya Iya, dengan peristiwa yang menyangkut PDAM beberapa waktu lalu. Karena memang ya bukan sumber masalah ya, tapi memang selalu ada masalah. Iya, kenapa ini ya? Ya enggak tahu sih. Dimulai dari sempat tahun lalu juga sudah ada masalah ya. Cik, sebentar. Oke. Banyak noise ya. Nggak apa-apa. Tahun lalu sempat kita mendengar juga ada beberapa masalah dari PDAM. Yes. Kalau waktu dulu itu ada pernah sengketa ya sama PDAM Kabupaten, antara PDAM Kota Malang dan juga PDAM Kabupaten Malang soal kompensasi debit air. Nah, iya. Karena kan memang beberapa PDAM, susahnya PDAM kota itu nggak punya sumber air. Oke, Iya, benar. Ngambilnya dari kabupaten. Sekitar, dari kabupaten, ada yang dari Kota Batu. Nah, kalau ini sekilas saja loh yo. Jadi Prolog gitu loh. Jadi kalau yang soal kompensasi itu PDAM kabupaten itu minta untuk kompensasinya naik lagi. Oke. Karena memang ada sisi eksplorasi dan eksploitasi di sumber air Wendit. Oh, dari Wendit ya ini Iya. ya. Jadi kayak rebutan Wendit ini ya. Atau iya sih. ya nuntut kompensasi itu tadi ya dari sumber air Wendit. Ya, itulah Dan pokoknya. itu akhirnya bersih tegang sampai ke pengadilan juga ya. Yes. Tapi akhirnya itu sudah clear karena memang sudah putusan hukum sudah masuk, kalau nggak salah Rp100 per debit air. per meter kubik. Ngitungnya aku nggak Iya. paham. Habis yang Nah, jangan hitung matematika karena susah kalau matematika. benar. Terus sampai juga tahun lalu juga itu juga ada peristiwa pipa pecah. Nah, Jadi yang itu. menyebabkan suplai air separuh dari kota ya. Kota Iya. Malang ini mati. Nah. Itu kalau nggak salah tempat setahun ya, antara bulan Oktober atau bulan apa ya? Hampir akhir tahun. Akhir tahun kan ya, berarti kan tepat setahun dari sekarang juga. Iya. Itu sempat rame juga karena banyak yang mati airnya. Itu pun masalahnya nggak karu-karuan itu.
di titik satu pecah, diselesaikan, pindah lagi pecahnya di titik lain. Nyambung ya. Jadi gantian sampai 5 kali atau berapa kali gitu. Jadi yang titik 2 diperbaiki, diganti pipanya, pecah lagi yang di titik lainnya. Karena memang kalau dari menurut PDAM kota itu kan program hibah. Jadi pipanya itu program hibah dari kementerian. Dan ternyata spesifikasinya pipa yang dipasang di jalan itu kurang bagus, kurang tebel istilahnya. Jadi kayak gitu. Jadi seharusnya yang tebel itu ditaruh di jalan yang dilalui dilalui kendaraan. Itu kebalik. Jadi yang tebel itu ditaruh di dekat pompa. Akhirnya itu kan satu pecah, pindah lagi lubangnya, lubang pecah, pindah lagi ke titik awal. Waduh, agak ribet ya. Itu sampai itu lama itu. Iya, lama loh itu sampai berapa lama itu harus kalau pas hampir airnya sebulan tiba-tiba nyala gitu langsung harus nada air dulu. Sampai PDAM kota itu pinjam tangki ke provinsi, terusan ke kabupaten, PDAM kabupaten, PDAM kota Batu sampai Pasuruan. Karena memang agak panjang juga ya. Untuk nyuplai air bersih ke warga terdampak itu banyak. Itu sudahlah itu tahun lalu ya, sudah selesai. Sekarang ada yang lebih epic lagi. Tidak hanya masalah pipa pecah, tapi air yang terkontaminasi ya. Terkontaminasi oleh entah itu solar atau minyak tanah atau gimana itu ya. Iya, katanya sih solar. Pokoknya apa itu namanya ya? Kalau solar sama itu istilahnya apa ya? Apa? Ya itulah pokoknya. Pokoknya ngomong-ngomong. Pertanggal ini sekarang tanggal berapa? Seminggu ya, sudah hampir seminggu yang lalu ini banyak warga Kota Malang ya, khususnya itu yang mengeluhkan tiba-tiba mulai pagi hari airnya ini jadi bau seperti minyak tanah. Minyak tanah atau solar. Dari jam 7 pagi bau minyak tanah. Bahkan ada beberapa warga yang juga mengeluhkan kalau airnya itu bahkan sampai berubah warna jadi agak keruh. Gitu. Juga ya. Jadi mungkin ada yang cuman bau aja, ada juga yang sampai keruh. Itu ada beberapa yang komplain gitu loh. Airnya sampai keruh keputih-putihan. Bahkan dari pagi sampai hampir mau maghrib. Iya. Lah ternyata dicek pompanya itu bermasalah. Lagi-lagi di sumber air Wendit. Kenapa Wendit? Kayak PDAM kayak kudu diruwet. Kalau di rumahku juga kena bau aja, tapi nggak sampai yang airnya sampai keruh gitu, nggak. Tapi memang pertama kayak bau apa ya? Apa mungkin yang salah dari rumah? Apa yang salah dari rumah? Ada yang nyimpan minyak tanah. Ternyata memang kok baunya sepanjang hari gitu. Tapi ya akhirnya ya karena tidak menyangka itu memang terkontaminasi ya cuci muka pagi ya tetap pakai air solar itu. Untung ya cuci muka gak dipong susah. Mana sikat gigi kayaknya pakai air solar. Tambah kuat giginya. Borong mesem itu ireng kafe. Aku kayaknya nggak usah pakai skincare loh kemarin gara-gara itu langsung jerawatku itu langsung mengempis gara-gara air solar. Waduh itu agak rame ya di sini ya. Iya, makanya itu susah ini. Kalau di mengalami nggak Mas? Enggak, untungnya enggak. Di kabupaten aman. Karena di rumah saya pakai sumur. Oh iya. Jadi aman. Kalau nggak aman itu kalau listriknya mati itu yang susah. Karena kalau sumur kan harus pakai pompa. Akhirnya kalau dari aku sendiri karena pertama juga nggak sadar gitu ya udah kita kayak biasanya. Akhirnya setelah baca langsung siang gitu kan udah langsung ada beritanya. Oh ternyata terkontaminasi solar. Akhirnya kalau mau cuci muka terus sikat gigi dan minum kita nggak pakai air keran. Jadi pakai air akar galon. Kayak Raisa. Sugih gitu ya. Daripada kumur pakai air solar. Kalau ketelan lah kayak gitu itu kan juga
kita nggak tahu ya kontaminasi dari zat itu ya. Maksudnya dari minyak atau solar itu nanti pengaruhnya ke tubuh itu seperti apa. Utamanya mungkin ke banyak yang khawatir kemarin kayak ibu-ibu yang mungkin lagi hamil atau menyusui, itu banyak yang khawatir dengan ya apa kok airnya kayak gitu. Bahaya juga loh, karena memang guys nggak kelihatan kan. Moro-moro diombe, dipakai untuk kegiatan sehari-hari karena air itu sumber utama. Benar. Kalau nggak ada air bingung kabeh bisa. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini, ini kan kita harus sering mandi. Iya. Butuh banget air. Nah, tapi ini gimana? ternyata setelah kasus itu meledak ya, wali kota dan PDAM Kota Malang turun untuk ngecek. Langsung dan ngecek. ternyata ada dugaan dugaan sabotase. Jadi pompa air yang seharusnya diisi solar 1000 liter. Pompa air diisi solar. Oh, pompanya. Kayak uripno pompane gitu. Jadi yang seharusnya itu 1000 liter itu diisi sampai 3000. Oh. Pantesan luber. Oke. Akhirnya itu meresap ke pipa-pipa, itu akhirnya masuk ke pipa. Berarti ini entah ini kesengajaan atau kelalaian seperti apa belum tahu. Tapi kalau katanya tapi kalau aku kok belibet sih. Katanya PDAM itu tidak ada unsur kelalaian. Oh, tidak ada unsur kelalaian. Diduga itu memang disengaja oleh oknum yang entah itu dari luar PDAM kah atau dari justru dari dalam, itu yang masih diusut ya. Enggak tahu. Ini sudah dilaporkan ke polisi untuk diusut. Tapi memang kalau dari dewan wakil-wakil rakyat kita di DPRD Kota Malang itu memang penjagaan di situ itu memang kurang ketat. Jadi kalau memang itu aset negara kan seharusnya ada CCTV yang dipasang. Itu nggak ada CCTV di daerah sana. Seperti itu. Jadi memang kurang. Jadi kalau mau bludas itu mungkin bisa ya. Biasanya orang kampung situ kan kalau bludas ke kan tahu kan banyak jalan tikus yang mereka tahu. Benar. Terusan tapi yang ngapain ya? Utak-utak ngono. Lah orang iseng tuh yang ngapain? Ya enggak tahu. Ya mungkin dia ada dendam pribadi ke PDAM. Aku harus meracuni seluruh Kota Malang. Kasihan loh. Kalau kecekel nangis. Ya, makanya ya itu hal yang tidak perlu gitu loh. Imbasnya itu ke seluruh warga, bahkan yang tidak bersalah ini kena dampaknya gitu. Kalau misalnya ya itu tadi kan kita juga nggak tahu pasti efeknya buat orang itu, buat orang-orang mungkin yang ibu hamil kah atau ibu menyusui kah itu seperti apa, kan mungkin juga ada dampaknya yang mungkin bisa merugikan mereka. Yes, itu bahaya. Tapi ini sekarang masih diusut terus ya untuk kasus ini ya. Semoga ada titik temunya. Semoga itu semuanya oknum, kalau misalnya memang itu ada sabotase ya semoga ditangkap dan dijerat hukum yang sepantasnya lah. Iya benar, yang sepantasnya. Karena itu membahayakan orang banyak tuh. Benar. Pelanggannya PDAM Kota sampai, Malang berapa? Iya ini tercatat itu ada, sebentar tak carikan. Kerpean gak siap. 8.000. 8.000 apa? 8.000 orang. Ada dari 80.926 sambungan rumah. Dari total 169.381 pelanggan tercemar. Jadi 80.926 sambungan ke rumah-rumah itu tercemar tercemar solar itu tadi. Wow, sekali. Banyak banget ya. Lewat kamera. Ya mungkin Nawa punya pengalaman dengan peristiwa air bau minyak tanah atau solar ini. Mungkin ada pengalaman lucu kah atau pengalaman menyebalkan, boleh di-share. Sharing aja di Instagram kita di @newmalangpost.id. Benar. Kalau mau tahu tentang perkembangan kasusnya ini yang setiap hari juga masih diusut ya. Bisa dibaca di koran New Malang Post. Dan juga asli. Oh iya, asli koran Arek Malang. Terima kasih lo sudah mengingatkan. Atau juga bisa diakses beritanya di www.newmalangpost.id. Yes, benar. Tapi kita harus salut sama PDAM Kota Malang. Karena memang Kota Malang kan lagi menggerakkan namanya Smart City. Oke. Satu-satunya
dinas apa instansi milik kota yang sudah menerapkan smart city itu adalah PDAM. Wah. Keren loh ya. Ya keren. Karena memang dia ngecek tandon, nggak perlu langsung ke tandon A. Tapi cukup lewat komputer, tandon ini bermasalah kok Kak. Enggak, ya wis. Akan semakin smart lagi kalau misalnya ada pengawasan di sumber air mandi itu, biar nggak ada kebocoran lagi ya. Sudah ada sebenarnya. Sudah tapi ada ya. Kalau dugaan itu kan ya nggak tahu. Sampai ngecek solar. Itu kan kerjaannya Pertamina. Semoga ini tidak terulang lagi ya. Dan jangan sampai lah. Nggak hanya masalah air solar ya, tapi juga masalah-masalah air yang lainnya ini semoga tidak terulang lagi. Ya ini semoga permasalahan PDAM yang terakhir. Kalau air mati itu kan ya wajar lah. Mungkin ada perbaikan ya di satu titik kan. Tapi kalau yang sampai pipa pecah, terusan apalagi air campur solar, campur minyak tanah itu kan bahaya banget. Benar bahaya. Ya semoga cepat ada titik terang, bisa ketahuan juga oknum siapa itu yang memang sengaja atau bagaimana kasusnya biar cepat selesai. Terima kasih ya buat seluruh nawa-nawa New Malang Post Podcast yang sudah mendengarkan. Ikuti terus ya New Malang Post Podcast. New Malang Post Podcast. Asli podcastnya Arek Malang di Spotify. Dan juga banyak ya. Dan juga ya banyak lah. Ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast. Banyak. Atau juga bisa nonton kita kalau misalnya penasaran gimana wajah kita waktu ngomong kayak gini nih, bisa ditonton di YouTube New Malang Post Channel. Janganlah. Aku gak beda sih. Ya enggak apa-apa sih, tapi kalau penasaran kan biasanya kan banyak kalau orang radio, waduh suaranya asik kayak. Bareng ketemu orangnya ya. Banyaknya begitu sih. Ya, mungkin itu nanti akan terjadi pada saya. Enggak kok ya. Ya coba. Semangati kita supaya kita konsisten terus. Ini baru 2 episode di season 2. Kalau misalnya punya kayak rekomendasi apa yang harus kita bahas dan kita usut tuntas, bisa juga langsung komen aja tadi di malampost.id ya, Instagram. Terima kasih buat seluruh nawa-nawa yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Bye. Terima kasih dulur. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Ini logo apa sih ini?